Kemudian termasuk nanti belajar mandiri, mengkaji materinya sendiri, berdiskusi dengan teman, mencari referensi yang lain, misalnya menonton video terkait dengan materi kalkulus diferensial dan lain-lain. Itu semua kegiatan-kegiatan mandiri. Yang berikut adalah bahwa kuliah kita ini dalam satu semester nanti 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya 1 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi itu praktis kuliah kita itu akan kita tempuh sebanyak 14 kali pertemuan. Di pertemuan pertama, kedua, sampai ke-7 itu pertemuan tatap muka biasa ya. Ditambah dengan tadi kerja tugas, kerja mandiri dan seterusnya. Nanti pertemuan ke-8 itu ada UTS. Kemudian pertemuan ke-9 sampai ke-15 itu juga nanti pertemuan bahas materi selanjutnya. Nanti pertemuan ke-16 itu adalah ujian. Oke. Kemudian moda kuliah kita untuk semester ini masih moda daring ya. Ini sesuai dengan edaran Wakil Rektor 1 untuk perkuliahan semester ganjil ini masih dilakukan secara daring. Kita akan melakukan perkuliahan di LMS ini ya. Jadi ini diharapkan kalian mengikuti dengan baik karena ini akan menjadi penilaian khusus ya terkait dengan kehadiran. Dalam pedoman akademik, kehadiran itu harus minimal 80% baru boleh diikutkan atau boleh berhak mengikuti ujian akhir semester. Kalau tidak cukup 80%, maka itu tidak mempunyai hak untuk ikuti ujian akhir semester. Ya, nanti hitung sendiri 80% dari atau 20% dari 16 itu berapa ya. Jadi hitung sendiri saya berapa kali tidak hadir itu yang dibolehkan tanpa alasan mestinya ya. Kecuali misalnya alasan sakit dilampiri surat keterangan dokter atau misalnya mengikuti kegiatan misalnya kegiatan nasional atau kegiatan daerah tapi dengan izin ya, ada surat izin yang diberikan oleh misalnya dari WD3 atau WR3 itu lain soal ya. Tapi kalau tidak hadir kemudian itu tidak ada alasan yang logis atau ya, maka itu dihitung tidak hadir. Nah, termasuk nanti kalian yang terlambat 45 menit itu dihitung tidak hadir ya. Sekalipun mendengarkan materi, terlambat 45 menit itu dihitung tidak hadir. Itu settingan dari LMS ini. Ya. Termasuk juga ini yang tidak lewat LMS itu ya. Tidak lewat LMS. Kenapa? Karena bukan hanya kegiatan tatap muka ini yang lewat LMS atau yang kita ini. Tapi semua kegiatan, misalnya kegiatan kerja kelompok itu harus tercatat di LMS. Ya. Nanti disiapkan ruang-ruang untuk bisa diskusi. Ruang diskusi ada di sana. Jadi kalau misalnya tidak pernah terdaftar di LMS, jadi dihitung tidak ikut itu. Kenapa? Karena nanti tidak bisa masuk untuk diskusi bersama teman-temannya. Tidak bisa menautkan tugas. Nah, tugasnya harus ditautkan di LMS. Tidak diterima kalau dikirim lewat grup WA. Grup WA hanya komunikasi internal saja, ya. Bukan komunikasi formal. Komunikasi informal. Kalau komunikasi formal itu terkait dengan perkuliahan itu ada di LMS. Ya, ini bisa dipahami ya. Kemudian ketika kuliah tatap muka seperti ini, maka wajib untuk
menghidupkan videonya tuh, ya, dan menutup mikrofonnya, kecuali ada mau bertanya atau mau mengemukakan pendapat, ya, dan seterusnya, itu baru dibuka supaya tidak ribut gitu. Tapi video wajib itu supaya kelihatan. Ini seperti Nurul Makfira ini, dia tidak buka videonya, ya, tidak kelihatan videonya. Tuh nanti ini akan terekam nanti, ya, terekam nanti oleh saya, ini tidak hadirin itu kalau seperti ini, ya. Kenapa? Boleh jadi nanti dia hanya hidupkan HP-nya atau laptopnya lalu kemudian dia pergi tidur, saya tidak tahu. Nanti itu, ya, seperti itu. Apalagi jam siang seperti ini. Oke. Memang ini agak berat, ya, bagi kalian itu untuk menyiapkan kuota kuota ini, ya, kuota apa namanya, internetnya. Tetapi di sisi lain kalian tidak perlu lagi beli kertas, tidak perlu, tidak usah. Tinggal kalau mau kerja tugas, tinggal boleh dikerja di LMS, boleh, tidak apa-apa. Atau dikerja di kertas yang yang bekas, kertas bekas. Maksudnya bekas itu masih bisa ditulisi sebelahnya sudah penuh misalnya. Tapi sebelahnya masih bisa ditulisi, silakan. Karena nanti bukan kertasnya yang dikirim, tapi hasil scan-nya atau fotonya, ya. Ya. Kemudian kalau kirim tugas itu usahakan atau pastikan bahwa yang dikirim itu bisa terbaca. Jangan yang dikirim hitam semua itu. Bagaimana cara bacanya itu kalau hitam semua, ya. Jadi saran saya itu jangan difoto tapi di scan. Biasanya scan itu lebih bagus daripada foto. Foto itu hitam, ya. Kalau scan ada hitamnya tapi masih adalah bisa dibaca gitu. Oke, ya. Kemudian apa lagi? Berikut. Nah, di pedoman akademik juga dituliskan ya, kriteria kelulusan, ya. Kelulusan itu minimal C, ya, kalau D dianggap tidak lulus sebenarnya, ya. Nanti buka di pedoman akademik, bisa ditelusuri, kalian ambil pedoman akademiknya di websitenya FKIP, itu lulusnya itu berapa, ya. Jadi lihat, ya, jadi minimal C lah kalau lulus. Kalau D dianggap itu sebenarnya tidak lulus sebenarnya. Ya, kenapa? Ya karena kalaupun misalnya dianggap lulus dan itu kebanyakan D, maka IPK kalian tidak bisa mencapai 3 itu nanti. Kecuali A-nya banyak sekali. A-nya banyak sekali, lalu kemudian ada D misalnya 1, 2, ya. Tapi itu di predikatnya tidak lulus. Harus diprogramkan ulang. Atau mengambil semester pendek, ya. Oke. Tapi saya yakin kalian bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Mata kuliah kalkulus diferensial ini salah satu mata kuliah dasar yang mestinya kalian bisa kuasai, itu, ya. Minimal lah 80% itu, ya. Mestinya seperti itu, ya. Menguasai. Kenapa? Karena mata kuliah ini materinya sudah banyak dipelajari di sekolah lanjutan. Bahkan dari SD sudah dipelajari, ya. Ya, di sekolah lanjutan misalnya pertidaksamaan atau apa namanya, pertidaksamaan atau pertidaksamaan nilai mutlak, fungsi, grafik fungsi, sistem apa namanya, sistem koordinat, ya, bilangan real dan seterusnya, itu sudah dipelajari, ya. Tinggal di. Nah, yang berikut apa lagi? Ya, jadi tadi terkait dengan kelulusan. Oke, berikut indikator kelulusan atau apa faktor yang dinilai itu. Faktor dinilai tadi terkait dengan yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran itu meskipun tidak ada bobotnya dalam kontribusinya dalam
dalam nilai mata kuliah, tetapi itu menjadi syarat untuk bisa mengikuti ujian akhir semester. Kalau tidak ikut ujian akhir semester, maka dipastikan kalian tidak lulus. Nah, ada 3 komponen penilaian, itu ada komponen tugas, ada komponen nilai UTS atau hasil UTS, dan hasil UAS. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya, tugas itu bobotnya 10%, UTS itu bobotnya 30%, gitu ya. Tugas yang saya ulangi 20%, UTS 30%, UAS 50%, total 100% ya. Tapi jangan karena misalnya, wah, nggak usah saya kumpul tugas karena saya bisa ikut ujian UAS-nya 100, UTS-nya 100. Akhirnya kan dapat 80 kan akhirnya ya. Nggak usah kumpul tugas. Nggak juga. Kalau tidak ada salah satunya, maka tercatat tidak lulus, tetap tidak lulus ya. Meskipun skor yang didapat itu sudah 80. Tapi 80 itu belum A itu. Nanti 81 baru A. Ya, mestinya dapat B, tapi karena tidak ada skor tugas, maka itu dinyatakan tidak lulus, kecuali melengkapi tugasnya. Oke, baik. Kemudian ingat, ini karena kita menggunakan LMS, lalu kemudian perhatikan time limit dari setiap tugas, ya. Time limit setiap tugas. Karena kalau misalnya tidak memperhatikan itu, nanti kehabisan sudah lewat waktunya, lalu sudah jatuh tempo, lalu kemudian belum menyelesaikan tugas, nanti merepotkan lagi, nanti minta dibukakan dan seterusnya ya. Jadi perhatikan. Tugas saya buka seluas-luasnya untuk itu ya, supaya didiskusikan dengan temannya. Oke, itu pengantar terkait dengan perkuliahan kita untuk perkuliahan pertama. Oke, materi mata kuliah kita persamaan diferensial itu intinya ada 3 sebenarnya ya. Mata kuliah apa? Materi intinya, materi garis besarnya itu atau materi besarnya persiapan. Persiapan itu artinya materi-materi prasyarat untuk, jadi yang disebut dengan materi prasyarat itu belum termasuk materi kalkulus sebenarnya ya. Belum termasuk materi kalkulus. Kalau materi prasyarat, apa prasyaratnya? Oh, kita bicara terkait dengan sistem bilangan real, terkait dengan logika matematika. Kita bicara tentang teori himpunan, berbicara tentang teori fungsi. Ya, di sana juga kita bisa berbicara induksi matematika dan seterusnya. Itu belum masuk dalam cakupan kalkulus sebenarnya. Kita masuk kalkulus pada bab selanjutnya, topik selanjutnya, yaitu ada berbicara tentang limit, teori limit fungsi. Ya. Setelah kita bicara teori limit atau limit fungsi, maka nanti akan dilanjutkan dengan turunan, ya. Berbicara tentang turunan fungsi. Ada limit fungsi, turunan fungsi. Kalau kita sudah bicara tentang limit fungsi, maka itu sudah masuk ke arena kalkulus. Jadi setiap kita berbicara tentang limit, maka itu sudah masuk arena kalkulus. Masuk turunan, masuk integral nanti di kalkulus integral, kemudian dan seterusnya masuk ke kalkulus purbabanyak, itu berbicara tentang barisan dan deret dan seterusnya, itu akan kita berbicara tentang limit ya. Maka di situ kunci dari kalkulus adalah limit. Jadi pintu masuk ke kalkulus adalah limit. Oke, baik.
Sebelum kita ini saya mau cek dulu satu-satu ya. Ini ada 36 mahasiswa, berarti ada berapa mahasiswa yang belum masuk? Ada kurang lebih 3-4 orang atau 4 orang ya. Oke. 4 orang atau mungkin ini tadi ada yang si siapa namanya Made ini ya. Siapa Made tidak masuk di LMS. Oke. Ini kalian ada di mana sekarang? Coba saya cek satu-satu ya. Hikmawati ada di mana? Buka Kos, anunya. Pak. Hah? Rumah, Pak. Siapa bilang kamu ada di laut kah? Tuh. Di Kendari atau di mana? Tuh. Hah? Di Kendari atau di ujung dunia? Di Kendari, mana itu kamu? Kendari. Oke. Iman Kendari, Syah. Iman Kendari, Syah ada Pak. di mana? Kendari, Pak. Kendari. Melsandi. Melsandi di Kendari, mana? Pak. Kendari. Muhammad Agung. Di Kendari, Pak. Muhammad Agung. Masa Muhammad Agung perempuan? Mana Muhammad Agung? Di Kendari, Pak. Kendari. Di Kendari, Pak. Nur Andriani. Mana Nur Andriani? Hidupkan semua itunya. Semua hidupkan mic-nya. Nur Andriani. Mana Nur Andriani? Wah, dia tidur ini Nur Andriani ini. Tuh kan? Nur Sila. Oh, Nur Andriani dia malah terlempar ini. Nur Sila di mana? Di Kendari, Pak. Nurul Makfira. Hadir, Pak. Di mana? Di Kendari. Kendari. Selma Bidasari. Mana? Kendari, Pak. Siti Sulianti. Siti Suryanti. Apa ini? Sulianti ya? Suyanti. Siti Suyanti di mana? Halo? Ini Siti Suyanti. Tidak ada ini. Wawade Siti. Ini Siti Suyanti mana? Wawade Siti siapa ini? Hah? Siti, sebentar. Siti Tohira. Wawade Siti Tohira mana? Halo? Ini jaringannya ini tidak bagus. Hah? Mungkin di kampung ini Siti Tohira ini ya. Siti Tohira di mana Siti Tohira? Kok ada di mana? Kendari, Di Pak. Kendari. Kenapa susah sekali menyebut Tahira. Kendari itu? Hah? Kendari, Tahira Pak. ya? Oke ya. Wade Suryani. Kendari, Pak. Di mana ini? Wade Kendari, Pak. Suryani. Yosi Kendari, Aprilia. Pak. Kendari. Kendari, Pak. Yosi Aprilia Kendari. Abdul Azim. Ami Di Kendari, Pak. Minul. Agusman Asri. Mana ini? Pak. Di mana? Di Kendari, Pak. Kendari. Alphonse Pia. Di Kendari, Pak. Asarfian. Asarfian di mana? Kendari, Pak. Felin. Kendari, Pak. Felin Kendari. Kendari. Iin Permatasari. Kendari, Iin Pak. Permatasari Kendari. Ke Made Yoga. Mana Made Yoga ini? Hah? Saya, Pak. Di Kendari, Pak. Kendari. Niwayan Eka Novia apa ini?
Wayan Eka. Mana ini? Di Kendari, Pak. Wayan Eka Novianti. Ya, Kendari ya. Niluh Putu Della. Di mana ini dia? Di Kendari, Pak. Santika. Oke. Nurwati. Nurwati mana? Di Halo Kendari, Pak. Nurwati. Kendari. Hah? Nurwati? Di Kendari, Pak. Kamu pakai mic-nya siapa itu? Nurwati. Hah? Mana Nurwati? Coba kasih lihat mukamu Nurwati. Hah? Oh ini Nurwati. Putu Yuni Ardila Putri. Mana? Di Kendari, Pak. Dari. Terus Risna di mana? Risna di mana Risna? Halo Risna. Wah. Mana Risna ini? Tidak kedengaran suaramu di sini tuh. Ya, di mana kamu? Di Kendari apa di mana ini? Kamu acukan tangan tapi coba kamu tulis di ini tadi tidak kedengaran suaramu tuh. Kamu tulis di chat. Sukma Abdil Mahbub. Sukma. Di Kendari, Pak. Dari Saya, Pak. Tias Ningsi. Di Kendari, Pak. Di Kendari, Pak. Adil. Wade Siti Marifa. Kendari Di juga. Kendari, Pak. Wafa. Iya, Pak. Wafa di mana Wafa? Di Kendari, Pak. Kendari. Rezeki Mai Nurhayati. Di Kendari, Pak. Bintang Syafaat. Di Kendari, Pak. Rizkon Al-Faqih. Di Kendari, Pak. Kendari semua ya. Ini sudah di Kendari semua ya berarti ya? Iya, Pak. Iya, ya enggak apa. Iya, Pak. Tapi ini jaga ini ya. Jaga prokes ya, prokes. Selalu Iya, Pak. pakai masker, Iya, cuci Pak. tangan pakai sabun. Apalagi? Jaga jarak. Apalagi? Menghindari kerumunan. Terus apa lagi? Ini sudah vaksin semua ini sudah? Sudah, Pak. Siap, sudah, Pak. Sudah, Pak. Vaksin Sudah, yang Pak. oke, baik. Oke, ini kita sudah gunakan waktu 4 kurang lebih setengah jam ya untuk ini ya. Oke, baik. Kita akan ini. Kalian sudah masuk LMS ya? LMS ambil bahan ya, materi sana. Itu di situ ada 2 bab ya, baru 2 bab itu ya. 2 bab. Bab 1 itu adalah bab 0 di situ, bab persiapan, dan kemudian ada bab 1 tentang limit. Ya. Kita akan belajar dulu terkait dengan bab 0 itu ya, persiapan. Sana kita akan belajar bilangan ya, bukan belajar sebenarnya. Mengingat kembali atau apa ya? Ya, mereview ya, lebih cocoknya kita mereview kembali pengetahuan-pengetahuan yang kita sudah pernah punya di dan mulai dari sekolah menengah itu SMA atau SMK, lalu kemudian kita tinggal pertanyaannya adalah apakah benar, apakah sudah betul apa yang kalian sudah pahami di apa namanya, apakah masih kalian memiliki pemahaman terkait dengan materi-materi yang sudah diajarkan di SMA atau SMK, ataukah mungkin juga
pemahaman itu masih punya, tetapi tidak persis sama, tidak pas itu ada, atau tidak apa namanya, tidak 100% benar itu. Oke, nanti kita lihat. Oke, sekarang kita coba buka. Ini saya secara ini saja, secara cepat saja ya. Nanti dibahas kelompok. Oke. Ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Itu bab 0 di sini, dikatakan bab 0. Kok ada buku bab 0 ya? Kenapa ini bab 0? Ya, karena ini seperti yang saya katakan tadi, ini tidak masuk di dalam pembahasan tentang kalkulus sebenarnya. Jadi ini belum masuk pada dalam arena atau area kalkulus. Masih pengetahuan-pengetahuan dasar atau pengetahuan-pengetahuan prasyarat yang akan kita gunakan ketika kita membahas kalkulus. Oke, ini kita lihat saja secara sebentar. Jadi ini harapan saya itu adalah kalian ini baca secara perlahan-lahan, ya, secara rinci. Mungkin ini sambil diskusi dengan teman, sehingga ini bisa kalian paham betul, ya. Oke, ini terkait dengan bilangan real. Nah, bilangan real. Sebenarnya apa sih sebenarnya itu bilangan real? Lalu kemudian ada estimasi, ada logika. Ini dibutuhkan. Nah, ketika kita bicara bilangan real, maka yang paling pertama yang kita kenal adalah tentang bilangan asli, atau bahasa aslinya itu adalah natural number. Bilangan natural, ya, bilangan asli. Adakah bilangan palsu? Enggak, bukan itu maksudnya, ya. Jadi bilangan asli ini bukan berarti karena nanti ada bilangan palsu, enggak ada. Maka di sini bukan original number, bukan. Tapi natural, ya. Bilangan alami sebenarnya ini, ya. Jadi ketika kita ini, yang paling kita butuhkan, paling awal kita butuhkan adalah bilangan asli ini, ya, untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan membilang sesuatu, ya, atau bahasa kita biasanya menghitung, padahal menghitung dengan membilang itu berbeda nanti, ya. Oke, ini kemudian setelah itu, setelah ada bilangan asli, maka ada bilangan nol nih, ya. Bilangan nol ini, bentar ya. Setelah ada bilangan asli, ya, jadi begitu ceritanya, ya. Ada bilangan asli, maka kemudian ada keluar bilangan nol. Ini dibutuhkan bilangan nol. Ada bilangan asli, ada bilangan nol. Lalu kemudian setelah itu ada bilangan negatif, bilangan bulat negatif, ya. Itu kan bilangan bulat negatif. Sehingga bilangan bulat itu adalah gabungan dari semua bilangan asli, gabung dengan nol, dan digabung dengan bilangan bulat negatif. Oke. Lalu setelah itu, kita punya bilangan rasional, ya. Setelah kita punya bilangan bulat, maka kita punya bilangan rasional. Nanti ceritanya secara aljabar itu panjang itu. Dari mana asal dari cerita asal muasal dari bilangan rasional. Rasional terkait atau ini akar katanya adalah rasio. Ya, rasio. Rasional bukan berarti ada bilangan rasional, ada yang bilangan yang tidak rasional. Bukan rasional itu maksudnya masuk akal, bukan. Jadi sehingga tidak ada bilangan yang tidak rasional sebenarnya, ya. Seperti sama halnya tadi, ada bilangan asli, ada bilangan palsu. Nah, ada bilangan palsu, ya. Sama juga dengan bicara tentang bilangan rasional,
maka tidak ada bilangan yang tidak rasional. Rasional di sini artinya bukan karena bilangannya masuk akal, bukan, tapi karena dia merupakan apa? Definisinya apa? Definisinya karena ada dia merupakan bentuk quotient ya. Quotient itu hasil bagi ya. Jadi ini hasil bagi. Hasil bagi. Hasil bagi. Ya, contohnya misalnya per 2, ini 1/2 itu. Ini bilangan rasional. Oke, nah ini nggak usah kita berlama-lama. Ada 16/2 menyatakan biasanya sekali. Ini ada bilangan, maka ada bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Nah, ini tadi bilangan rasional adalah bilangan yang berbentuk M per N. M dan N itu bilangan bulat, N-nya tidak sama dengan 0. Ya, ingat ya. Itu definisi dari bilangan rasional, bukan bilangan masuk akal, bukan. Itu bentuknya adalah M per N, ya. Mana? Jadi ini kalau dituliskan dalam bentuk apa namanya? Ya. Ini M dan N ini bilangan bulat, ya, baik negatif maupun positif, asalkan N-nya tidak sama dengan 0. Ya, N-nya yang ini, yang penyebutnya tidak 0. Oke, sekarang ada bilangan rasional. Jadi kita punya bilangan asli, kita punya bilangan bulat, kita punya sekarang bilangan rasional. Apakah 0 itu bilangan rasional? Iya, bisa menjadi bilangan rasional. Kenapa? Karena 0 itu bisa dinyatakan menjadi 0/1. Ini bilangan rasional. Ini bilangan rasional. Kalau 1 gimana? Ya 1 bilangan rasional juga itu ya. Karena 1 itu bisa nyatakan menjadi misalnya 2/2. 2 bilangan rasional. Nah, sehingga nanti apa? Sehingga nanti kita dapatkan bahwa bilangan bulat itu, himpunan bilangan bulat itu subset dari himpunan bilangan rasional. Oke ya. Ternyata bahwa ada bilangan yang kita bisa menemukan bilangan yang tidak bisa dinyatakan sebagai bentuk yang seperti ini. Contohnya, ini akar 2. Maka akar 2 ini bukan bilangan rasional. Ya. Bukan bilangan rasional. Jadi akar 2 itu bukan bilangan rasional. Akar 2 itu bukan ya. Bukan bilangan rasional. Ya. Tidak mengatakan bahwa tidak bisa dikatakan, tidak kemudian mengatakan bahwa akar 2 itu bilangan yang tidak rasional. Nah, ini salah. Yang benar adalah akar 2 itu bukan bilangan rasional. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa dinyatakan sebagai bentuk pembagian seperti ini, M per N. Ada akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, bilangan V, bilangan Euler, ada bilangan konstanta Euler, ada juga seperti itu. Semua itu adalah bilangan irasional. Oke. Nah, jadi kita punya ini nanti kita punya bilangan asli. Lalu kemudian bilangan real. Apa itu bilangan real? Itu semua bilangan yang apa namanya? Yang merupakan gabungan dari bilangan-bilangan. Semua bilangan irasional dan semua bilangan rasional, itulah definisi dari bilangan real. Ya. Nah, kemudian ini nanti kita akan berbicara tentang
apa? Representasi geometris dari bilangan real, himpunan bilangan real. Maka nanti kita berbicara tentang jarak berarah mungkin ya, seperti itu. Ya, ada nanti kita sehingga nanti dari sini kita akan mengenal namanya garis real ya, atau yang selama ini kita kenal dengan garis bilangan. Ini namanya garis real. Garis real ya. Atau ini yang kita kenal selama ini adalah garis bilangan. Garis bilangan real namanya apa? Pasnya itu istilah ada garis bilangan real. Kenapa bisa ya? Jadi apa artinya garis bilangan real itu? Adalah suatu bentuk koordinat di dimensi 1 yang mana setiap titik di garis tersebut itu dilabeli dengan sebuah bilangan real. Ya. Sebuah bilangan real dengan aturan ya. Kalau kita menggambar bilangan real maka kita tentukan dulu titik nolnya di mana, titik pangkalnya di mana. Ya, kalau kita gambarkan ini, maka kita tetapkan dulu nolnya ada di mana. Lalu kemudian ini adalah di sini semua bilangan positif. Di sini ada semua bilangan real negatif. Oke. Baik. Nih ya. Bilangan real positif ya. Jadi nolnya itu adalah suatu bilangan netral. Netral itu artinya dia tidak positif, tidak negatif juga. Jadi bukan bilangan positif, juga bukan bilangan negatif. Oke ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan nanti belajar apa namanya? Kita juga mengenal bilangan kompleks. Ya, pengembangan dari bilangan real. Nanti ini alasannya bilangan kompleks. Nanti pertanyaannya, apakah ada bilangan lagi himpunan bilangan setelah himpunan bilangan yang lebih luas dari bilangan kompleks? Ini dalam cabang matematika lanjut itu menjawabnya bahwa himpunan bilangan kompleks itu tidak ada lagi yang lebih besar atau lebih luas dari himpunan bilangan kompleks. Ya. Itu sudah yang paling luas ya. Tapi nanti terkait dengan bilangan kompleks itu nanti kalian akan pelajari di satu mata kuliah khusus, itu namanya analisis kompleks ya. Analisis variabel atau analisis kompleks itu di sana berbicara tentang bilangan kompleks, berbicara tentang limit fungsi atau fungsi kompleks ya, berbicara tentang limit fungsi kompleks dan seterusnya, integral fungsi kompleks dan lain-lain. Itu semua nanti akan kalian pelajari di satu mata kuliah khusus ya. Oke, ini diagram gambarnya seperti ini, kurang lebih ada bilangan asli, kemudian bilangan bulat, ada bilangan rasional, ada bilangan real. Ini paling luas ada bilangan real di sini, tapi nanti akan di apa namanya di luarnya ini nanti ada di sini nanti ada kebilangan. Ini kan bilangan kompleks. Oke. Nah, kemudian ini ada desimal berulang dan tak berulang. Desimal berulang nih seperti ini ya, berulang ya, ini tak berulang itu tadi. Bentuk desimal berulang itu adalah suatu bilangan rasional. Bentuk desimal tak berulang itu adalah suatu bilangan irasional ya. Seperti ini contohnya 0,5 itu bilangan rasional. Kenapa? Dia berulang. Ini kan sesungguhnya ini 0,5, 0,5, 0, 0, 0, 0. Nolnya berulang gitu ya. Ini sama dengan 1/2, ini 3/8 ini, 3/7 ini ya. Ini bisa digunakan caranya menggunakan seperti cara ini ya. 13/11 itu akan berulang dan seterusnya. Tetapi kalau yang ini tidak bisa. Ini juga bentuk desimal.
Tapi ini adalah bilangan irasional. Jadi bila bentuk desimal itu bisa rasional, bisa irasional. Ya. Tapi pecahan itu pasti rasional. Tidak ada pecahan yang irasional. Oke, bentuk desimal memiliki akhir. Memiliki akhir dia kalau memiliki seperti 3/8 ada akhirnya 0 ya. Ada yang tidak punya akhir. Misalnya sepertiga, tidak ada akhirnya itu. 0,33333 dan seterusnya tidak berakhir. Ini 0,5 ini berakhir ya. Karena sebelahnya itu adalah 0 semua. Ya. Nah, ini desimal berulang gimana cara ini nanti kalian baca sendiri ya. Ini bagaimana, ini sederhana ya. Misalnya 0,136, 136, 136 berulang terus 0,136. Biasanya ditulis ini biasanya ketulisannya kalau ini 0, di buku-buku bilangan ditulis 136 di garis begini ya. Ini artinya adalah sama dengan yang ini ya, sama ya. Berulangnya 136, 136, 136, 136 dan seterusnya ya, berulang terus. Oke, ini gampang gitu ya. Bentuk desimal bentuk irasional tidak berulang dalam siklus ya ini juga bentuk desimal ya, bentuk desimal. Nanti ini akan menjadi apa? Oke. Nah, yang penting ini adalah berbicara tentang kepadatan bilangan. Ada kepadatan bilangan rasional, kepadatan bilangan irasional, kepadatan bilangan real ya. Apa intinya adalah ini intinya ya. Intinya dari gambar 7 ya, saya cerita bahwa di antara dua bilangan real itu di tengah-tengahnya itu atau di antaranya pasti ada bilangan real yang lain. Bagaimana cara mendapatkan itu? Ya, tinggal ini ujung kiri tambah ujung kanan lalu dibagi 2. Itulah bilangan yang di tengah-tengahnya ya. Jadi antara di tengahnya 2 dan 3. Kalau ini ada 2, ini 3, maka tengahnya ini adalah 2 tambah 3 per 2. Berapa? 5/2. Oke. Di antara 1/2 dan 1/3 ini ya. Antara 1/2 dan 1/3 misalnya. Ini ada 1/2, ini 1/3. Di sini misalnya 1/2. Di sini ada berapa? Ya, di sini pastikan adalah 1/3 tambah 1/2 dibagi 2. Berapa itu? Berapa itu? 1 tambah 1/3 dibagi 2 berapa? Siapa yang jawab? 5/12, Pak. 5/12. Oke. Jadi begitu caranya. Kemudian yang berikut, nah ini ya gampang sekali kalau ini gampang sekali. Kemudian yang berikut, ini ada, ini ya saya istilah padat ya. Ada kepadatan, kalau kepadatan itu ada istilah analisis itu adalah density ya. Ini kepadatan. Sifat kepadatan tadi itu, kepadatan bilangan real itu mengatakan bahwa di antara dua bilangan real itu pasti ada bilangan lain ya. Bilangan real yang lain itu selain yang tadi. Jadi di antara bilangan 2 dan 3, di antara bilangan 2 dan 3 itu pasti ada di antaranya itu bilangan lain, bilangan real lain yang bukan 2 dan bukan bilangan 3. Oke. Nah, yang lain, yang hukum yang lain, sifat yang lain ya, bahwa juga dengan analogi yang sama, kita juga bisa menyimpulkan bahwa bilangan rasional itu juga bersifat padat. Demikian juga bilangan irasional ya. Tapi melihatnya tidak semudah tadi, tidak semudah melihat kepadatan dari bilangan real tadi. Oke. Nanti itu secara analisis nanti akan dibuktikan. Oke, ini terkait dengan kalkulator dan komputer ya, ini kan gunakan saja ya. Terkait dengan estimasi. Estimasi itu dibutuhkan untuk ya
melihat misalnya contoh nih estimasi. Akar 430 tambah 72 tambah akar 7,5 dibagi 2,75. Ini akan nanti taksiran taksiran bawahnya berapa, taksiran atasnya berapa. Itu dibutuhkan untuk apa? Untuk memastikan bahwa jawaban kita itu benar atau salah itu ya. Jadi kalau misalnya jawaban kita itu keluar dari interval atau selang tadi, maka dipastikan jawaban itu salah itu ya. Contoh ini saya berikan contoh ya. Ini akar 430 ini dekat dengan 20 itu, dekat dengan 400, akar 400 dekat dengan 20. Ini 72, oke. Ini dekat dengan akar 7,5 dekat dengan akar pangkat 3 dari 7,5 dekat dengan 2 ini. Ya. Akar pangkat 3 dari 7,5 karena 2 itu akar pangkat 3 dari yang 2, kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, dekat dengan 7,5. Kemudian 2,75 dekat dengan 3. Oke, maka perkiraan jawaban itu adalah sekitar ini 20 tambah 72 tambah 2 berapa itu? 22 tambah 72 94 bagi 3. Ya. Berapa itu? 94 bagi 3 berapa? 31,333. Ya, 31 ya. Sekitar 30 ini. Jawaban seharusnya berada di sekitar 30. Ya. Atau sekitar 31. Nah, nanti kalau gunakan kalkulator ini sekitar ini. Ya. Jadi tidak jauh dari perkiraan. Oke. Nah, ini dibutuhkan untuk misalnya contoh 3 dan seterusnya. Tidak usah saya bahas. Nah, terkait dengan tentang logika matematik. Sekarang terkait tentang logika matematik. Nah, di dalam matematika itu kita selalu bekerja dengan pernyataan-pernyataan. Ya. Kalau kita berbicara tentang logika matematik, nanti akan kalian pelajari di pengantar dasar matematik, mata kuliah pengantar dasar matematik. Itu adalah materi dasar yang memang harusnya kalian kuasai itu. Kalau tidak menguasai logika matematik, maka susah berargumentasi, susah mengambil kesimpulan dari pernyataan-pernyataan matematik. Banyak teorema ataupun definisi ataupun lemma ataupun proposisi dan lain-lain itu berbentuk implikasi ya. Jika P maka Q ya. Jadi ini jika P maka Q. P itu disebut anteseden dan Q disebut konklusi. Nah, kemudian ada juga ya menggunakan misalnya ada disjungsi, ada konjungsi, ada biimplikasi atau implikasi dua arah, ya. Dan seterusnya, ada negasi, ada ya, dan seterusnya ya. Nanti akan kalian pelajari di pengantar dasar matematik. Tetapi nanti belajar logika itu ini akan dimulai dengan berbicara tentang kalimat. Ya. Apa itu kalimat? Nanti akan kalian pelajari. Nah, tetapi ini yang penting adalah bahwa ketika kita belajar matematik, maka kita banyak berkutak-katik dengan ada definisi, ada teorema, ada ada aksioma, ada seterusnya ya. Jadi ada definisi, ada aksioma, ada teorema ya. Ini harus nanti buka-buka di Google apa itu teorema, apa itu aksioma, apa itu definisi, itu ya. Jadi nanti buka kembali ya, nggak usah saya jelaskan sini. Sumber kalian banyak. Nah, banyak teorema nyata bentuk jika P maka Q atau dapat diulang dalam bentuk ini.
Ya, ini jika P maka Q ini artinya ini suatu implikasi. Implikasi ini tulisnya P panah Q. Dibaca P mengimplikasikan Q atau Q disebabkan oleh P gitu ya. P itu disebut hipotesis atau anteseden itu, dan Q disebut kesimpulan atau konklusi. Ya, misalnya jika segitiganya siku-siku, maka jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat dari panjang sisi miringnya. Ya, itu teorema Pitagoras. Itu. Ini jika Adi orang Maluku, maka ia orang Indonesia. Dan seterusnya ya. Kemudian juga bicara negasi, ada kontraposisi. Negasi itu adalah kalau pernyataannya P, maka negasinya adalah tidak P, ditulis begini ya. Kemudian seterusnya. Oke. Nah ini sekarang. Buktikan bahwa jika N kuadrat genap, maka N genap. Ini suatu teorema. Ini yang disebut dengan bentuk teorema. Teoremanya mana? Teoremanya adalah ini. Ya. Jika N kuadrat genap, maka N-nya genap. Ya. Ini contohnya. N kuadratnya 4 misalnya. 4. Maka N-nya berapa? N-nya 2. N kuadratnya 16. Nah, N-nya berapa? Oh, N-nya 4. 4, Pak. Nah, ya. Nah, kontraposisinya adalah jika N ganjil, maka N kuadratnya, ya, jadi jika N tidak genap, maka N kuadratnya tidak genap. Atau jika N bukan bilangan genap, maka N kuadrat juga bukan bilangan genap. Itu namanya kontraposisi ya. Jadi kalau P, ini kalau P-nya, kalau P maka Q, maka kontraposisinya, ini implikasi, kontraposisinya jika Q maka tidak P. Ini namanya kontraposisi. Ya. Yang penting adalah nanti ada cara terkait dengan hukum-hukum ini, hukum logika, maka bagaimana cara membuktikan suatu teorema. Ya, itu yang penting. Maka kita akan kita kenal nanti cari ya. Ada namanya bukti langsung, ada namanya bukti tidak langsung. Bukti langsung itu Pak, ya langsung dibuktikan seperti ini. Ini bukti langsung. Oh ini bukti tidak langsung, kontraposisi ya. Ini bukti tak langsung ini ya. Yang bukti langsung misalnya gini. Ya. Misalnya tadi jika segitiganya siku-siku ya, jika segitiga siku-siku ini A, ini B, C, maka A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, bisa dibuktikan, ini bisa dibuktikan secara langsung. Banyak cara buktikannya. Dia ada menggunakan segi ini ya. Ini persegi di ini semuanya ya, baru dihitung itu luasnya. Oke, itu namanya bukti secara langsung. Atau bukti misalnya kalau A lebih kecil dari B, maka A kuadrat ya. Kalau A kurang dari B, maka kalau A-nya kurang dari B dan dua-duanya positif, maka A kuadrat kurang dari B kuadrat. Ya, bisa dibuktikan. Seterusnya, sekarang kita berbicara tentang, waktu kita singkat sedikit, berbicara tentang sifat urutan. Nah, ingat bahwa sifat urutan ini hanya berlaku pada bilangan real. Ya, bilangan real itu. Definisi
kalau X dikatakan X lebih kecil dari B, X lebih kecil dari Y, ini perhatikan yang baik ya. Lebih kecil daripada, itu baca ini lebih kecil daripada. Jadi atau lebih kecil dari X lebih kecil dari Y, jika dan hanya jika Y kurang X sama X, Y kurang X itu bilangan positif. Itu sifat urutan ya. Sebenarnya sifat urutan itu ada kalau kita berbicara tentang sifat urutan, ini ada 3 sifat urutan ya. Sifat urutan pertama bahwa penjumlahan 2 bilangan positif itu juga bilangan positif. Penjumlahan 2 bilangan negatif juga, perkalian 2 bilangan positif juga bilangan positif. Kemudian ada yang disebut dengan sifat trikotomi ya. Sifat trikotomi itu mengatakan bahwa kalau kita mempunyai bilangan real, maka pasti bilangan tersebut dia negatif positif saja, atau 0 saja, atau negatif saja. Ya, itu ada. Maka muncullah definisi seperti ini. Ini definisi ya. Jadi ini definisi atau arti dari X kurang dari atau sama dengan Y. Apa arti X kurang dari Y? Artinya Y kurang X itu positif. Apa arti X kurang dari atau sama dengan Y? Artinya Y kurang X itu positif atau 0. Positif atau 0. Itu artinya, ini arti dari itu. Ini yang perlu di. Oke, baik. Berikut ini ada pengukuran berkuantor atau pengukur atau quantifier ya. Quantifier itu adalah ini pengukur. Bentar ya, bentar. Pengukur itu atau quantifier. Quantifier itu ada 2 macam. Ada quantifier yang universal, ada quantifier yang eksistensial ya. Ya, misalnya setiap bilangan prima itu yang lebih besar dari 2 itu pasti ganjil misalnya. Setiap di situ menunjukkan bahwa dia menggunakan quantifier yang bersifat universal. Seperti ini misalnya, X kuadrat lebih besar dari atau sama dengan 0. Ini benar untuk semua. Jadi untuk semua ini mencirikan bahwa dia menggunakan quantifier yang universal. Ya. Tapi kalau mengatakan ada bilangan prima yang genap, ada. Jadi menggunakan ada itu adalah quantifier, tapi sifatnya eksistensial. Ada tuh. Jadi ada itu eksisten. Eksis ya, jadi eksis. Oke, bilangan genap lebih besar dari 2 dan X adalah bilangan prima. Oke, ini nanti dibaca ya. Oke, banyak beberapa. Untuk semua X kuadrat lebih besar dari 0. Ini mana yang benar? Oke, kemudian berbicara tentang negasi tadi. Ini memang harus di ini tuh ya. Ini nanti kita sambil jalan ya. Baca ya. Nanti kalau misalnya tidak paham nanti ditanyakan di ruang diskusi. Misalnya di halaman sekian, paragraf sekian saya tidak mengerti terkait dengan pernyataan ini ya, gimana, tanya teman-temannya. Lalu kalau misalnya teman-temannya tidak bisa menjawab, ya nanti saya jawab, tidak apa-apa. Negasi pernyataan P adalah bukan P ya, tadi sudah. Bukan, adalah benar. Kalau P-nya benar, maka bukan P itu salah ya. Jadi kita menggunakan logika dua nilai ya, 2 nilai. Kalau tidak benar, kalau tidak benar maka pasti salah. Ya. Kalau tidak benar maka pasti salah.
Kalau tidak salah maka pasti benar ya. Jadi tidak ada setengah benar, setengah salah dan benar sekaligus salah tidak ada. Kita tidak bicara tentang logika. Kalau berbicara tentang itu namanya logika kabur, itu fuzzy logic ya. Jadi kita menggunakan di sini adalah logika Aristoteles ya, logika di dua nilai ya. Benar saja atau salah saja. Artinya apa? Kalau tidak benar pasti salah, kalau tidak salah pasti benar ya. Sehingga kalau misalnya P-nya benar, maka bukan P itu pasti salah. Demikian juga kalau P-nya salah, maka bukan P itu pasti benar. Ya. Nah, beberapa contoh misalnya apa ya? Ada contoh enggak? Ada ya. Misalnya matahari terbit dari sebelah timur misalnya, ya. Itu P-nya itu benar. Maka kalau ada matahari terbit dari sebelah selatan, itu maka pasti salah karena selatan itu bukan timur, kan gitu ya. Atau matahari terbit dari sebelah utara misalnya. Nah, itu pasti salah itu. Kenapa? Karena yang benar itu adalah terbit di sebelah timur. Oke, baik. Ini kita sudah sampai pada ini. Nanti coba bahas nanti diskusi, dan saya siapkan ruang diskusi di LMS untuk oke. Baik. Sekarang coba waktu kita hanya sekitar ini. Silakan coba. Saya mau coba kalian tulis, kerjakan soal nomor di situ di kertasnya. Nomor 2. Kerjakan soal nomor 2. Di kertasnya ya, coba. Baru foto, kirim ke grup supaya kita lihat. Nah, silakan. Kelihatan? 3 baru dengan menggunakan kurung siku, 2 kurang 4 baru buka kurung biasa, 7 kurang 12 tutup kurung ya. Berapa hasilnya? Oke. Dicatat dulu ya, catat dulu ya. Catat dulu. Nah, itu. 3 kurung siku. Nah, sebenarnya boleh juga pakai bukan kurung siku, boleh juga pakai kurung begini ya. Nah, sudah? Ada yang sudah? Oke, ini saya ini stop dulu ya. Ya, stop. Oh, saya kira sudah, ternyata belum. Kirim di grup ya. Baru kita lihat jawabannya. Benar enggak jawabannya? Jawaban kalian itu benar enggak? Semua menulis. Jangan menonton. Tunggu hasilnya orang lain tuh. Enggak bagus. Bukan begitu cara yang belajar. Kalau tidak, ini Alfia. Kenapa Ya, ditutup? Kak. Kenapa tutup? Kamu tutup? Kurap tadi Kak menulis. Oh ya, oke, silakan. Pak, di grup WhatsApp, Pak. Ya, betul. Atau kalau kau bisa di situ, bisa ini. Bisa enggak kamu? Oh, enggak bisa. Enggak usah. Di WhatsApp saya nanti saya yang ini, nanti saya share ya. Foto baru dikirim. Kan. Sudah? Belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ini punyanya siapa ini? Sukma Abdi. Oke, coba. Saya lihat dulu ya, sebentar. Nah.
Oke. Sukma Abdi jawabannya begini ya. Perhatikan coba. Benar enggak? Oke, saya share ya. Saya share ini. Kita lihat. Sukma Abdi menjawabnya gini. Nah, kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Benar apa salah? Salah, Pak. Salah. Siapa yang bilang salah ini? Sukmadil Mahmud. Hah? Siapa yang bilang salah? Iya, Ini Pak. kan punyanya Sukma ini. Betul. Sukma siapa namanya? Saya Pak Sukmadil Mahmud. Oke. Terus yang menjawab salah tadi siapa? Halo? Oke, coba. Halo, siapa yang bilang salah tadi? Ini benar apa salah? Penyanyi Sukma ini. Saya percaya diri saja, Pak. Siapa kamu? Siapa itu? Sukma. Iya, Pak. Ya, yang saya tanya yang lain. Ya, saya tanya yang lain. Pasti kamu bilang benar ini itu. Kalau kamu tidak perlu ditanya. Yang lain. Kenapa Menurut ini? saya Pak salah. Siapa namamu? Iman Syah Pak. Siapa? Iman Syah. Iman Syah. Kenapa salah Iman Syah? Pertama, Abdil menghilangkan minus 4 dalam sistem operasi penjumlahannya. Kemudian dia tidak mengalihkan antara minus 4 dengan minus 5 yang ada. Oke, sebentar. Kalau begitu kamu kirim kamu punya itu situ ya. Baru kita sandingkan. Gampang kok. Kita Sudah sandingkan. Pak. Sudah. Oke, sebentar ya. Sebentar. Sabar. Saya mau ambil dulu punya Sukma. Lalu saya mau tampilkan nanti di sebentar ya. Sebentar. Oke ya. Kita sandingkan. Terus punyanya tadi siapa? Agus Manasri. Ini Agus Manasri. Siapa tadi? Iman Syah Pak. Iman Syah. Iman Syah. Oke, mana Iman Syah itu? Di situ Suyati Iman Syah. Iman Syah. Mana Iman Syah? Oh ini. Oke. Iman Syah ini Iman Syah ya. Iman Syah, oke. Bentar, saya ambil yang lain lagi ya. Bentar, saya ambil yang lain. Sambil mengambil yang lain. Punyanya ini siapa? Wode Siti. Ya, Wode Siti ya. Siti siapa ini? Tahira, Pak. Tahira. Wode Siti Tahira. Saya ambil ya. Tahira. Oke. Ini berapa yang saya sudah ini. Ini ya. Kita lihat pertama. Oke.
Ada ndak yang menjawab seperti jawabannya siapa tadi? Sukma. Aduh. Jawaban Sukma ini tadi, ini Sukma ini. Ini Sukma ini. Ini Sukma siapa namanya? Mana tadi? Sukma Abdul Mahbub. Ini jawabannya Sukma ini, Sukma. Ini jawabannya siapa nih? Siapa tadi? Hah? Yang bilang, mana, Pak? Yang ini yang sebelah kanan. Saya, Pak Iman Syah. Iman Syah. Iman Syah. Ini Wode Tahira ini. Wode Tahira. Ah, mana ya? Siapa yang menjawab seperti jawabannya Sukma? Ada? Saya, Pak. Berapa orang? Ada, Pak, saya. Saya tidak lihat itu. Sebut nama saja. Saya tidak lihat. Ini kelihatannya jawabannya si Iman Syah dengan Wode Tahira ini sama ya? Iya, sama. Nah, ini cuma ini masalahnya ini kamu tidak pakai sama dengan sini. Hati-hati ya, ini menggunakan tanda dalam matematik itu penting. Ya, si Iman Syah ini tidak ada yang tanda sama dengan. Ini artinya ini tidak ada artinya akhirnya. Kalau tidak pakai sama tanda sama dengan di sini artinya tidak ada. Tidak punya arti. Ya. Iwan Syah ya. Siap, Pak. Siap. Oke, jadi hati-hati dalam matematik itu simbol itu sangat penting. Dan dari ini juga, ini Sukma juga tidak punya ya. Ini itu namanya. Ini termasuk ini akhlak bermatematik ini ya, menggunakan simbol sesuai dengan kebutuhan. Disesuaikan, jadi menggunakan simbol sesuai dengan tempatnya ya. Jangan menggunakan simbol sembarang itu di sembarang tempat. Enggak. Itu semua setiap simbol ada tempatnya tuh. Patut atau pantas enggak dipakai di situ itu ada aturannya. Oke. Coba kita lihat. Jadi mana yang benar di sini? Yang punyanya Sukma atau punyanya itu? Jadi mana dulu yang dikerjakan? Pertama yang mana dulu? 7 kurang 12. 7 kurang 12. Oke, 7 kurang 12 dulu. Gitu ya? Iya, Pak. 7 kurang 12 dulu. So, ini 7 kurang 12, jadi ini min 5. Terus seterusnya? Min 4 kali min 5. Berapa? Kali min 5 hasilnya positif 20. Hasilnya positif 20. Berapa? Positif 20. Terus 2 tambah 20 hasilnya 22. Min 4 kali? Min 5. Min 4 kali? Kenapa min 4 kali min 5? Min 5. Kenapa min 4 kali min 5? Karena perkalian lebih dulu. Karena 4 di Apa? Gimana? Karena Ingat perkalian ya. lebih dulu. perkalian. Jadi ini perhatikan ya, dalam matematik itu kalian harus bisa bedakan antara Min 5, Pak. kalau saya tulis begini, saya tulis misalnya ini 2 kurang 2 kurang 3, misalnya 2 kurang 3. Ini 2 kurang 3. Ini bacanya 2 kurang 3. Ya. Ya. Betul. Kalau saya tulis gini, 2 kurang 3 kali 5.
Bacanya apa ini? Bacanya gimana? Gimana Pak? Tidak terlihat, Pak. Hah? Tidak terlihat. Sudah terlihat? Pak. Nah. Ya, Pak. Oh, Iya, Pak. sebentar. Sudah Sebentar. terlihat. Ini terlihat enggak? Belum terlihat. Ya, itu terlihat. Belum ya? Pak, sudah Pak. Terlihat. Oke, kalau begitu saya Sekarang, tulis. Pak. Ini 2 kurang 3 ini dibaca. Ini ya. Sebentar saya perbesar dulu gitu. Enggak bisa jadi ya. Sudah bisa dilihat, Pak. Bisa. Ya, jadi hati-hati ya. Ini bacanya apa? Ini bacanya apa? Ini. 2 kurang 2 3. kurang 3. Oke, 2 kurang 3. Ya. Kalau ini bacanya apa? Bacanya apa ini? 3 kali 5 kurang 2. Ah, masa. Bacanya ini bacanya. 5. 2 kurang 3. Bacanya min 3 kali 5 ditambah 2. Minus 3 kali 5 tambah 2. Masa begitu bacanya tuh? Minus 3 kali 5 tambah 2. Nah, 2 kurang 3 kali 5 Pak. ini bacanya, ini bacanya. Bacanya. Apa? 2 kurang 3 kali 5. 2 kurang 3 kali 5. 3 kali 5. 5. Ah, tuh. Kalau saya tulis ini 2 kurang, ini saya tulis begini. Saya tulis begini, coba. Kali 5. Nah, ini bacanya apa ini? Bacanya apa? Bacanya 2 kurang 3 kali min 5. 2 kurang 3. 2 kurang 3 kali 2 kurang 3. Oke, 2 kurang 3 kali min 5. Ini sama dengan apa ini? Ini harus 5. Ini sama dengan apa? Sama dengan Positif 17. ah, mana tahunnya positif 17? 2 Min 3 kali Ya. 13. Jawabannya apa? 2 sama dengan 3 ya. 17 Pak. 13. Dari mana 17? Min 13 Pak. Min 13 Hah? Berapa? Negatif 13. Dari mana negatif 13? 2 tambah 15 sama dengan 17. 2 kurang 2 kurang 2 kurang Tambah 2. min 2 15. kurang min 15. 15, Pak. Salah. Yang benar adalah 2 kurang min 15. Ya. Kalau 2 tambah 15 salah itu. Kalau ini 2 tambah 15 ini salah itu. Kalau kamu tulis ini 2 tambah 15 ini salah. Salah ini salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Bingung kan? 3-nya positif Pak. Kan bingung kan? Bingung sendiri nanti itu. Yang benar adalah 2 kurang negatif 15. Yang sama dengan apa? Sama dengan 2 tambah 15. Yang benar itu ini yang sama dengan ini itu yang benar itu secara sistematis itu. Jadi cara berpikirnya itu jangan lompat-lompat. Yang mana yang sama dengan 17? Oh, yang ini yang sama dengan 17. Jadi ini yang dibutuhkan, proses ini yang dibutuhkan, termasuk di sini itu. Ya. Jadi itu proses ini yang dibutuhkan, proses yang seperti ini itu. Sehingga ini salah menjadi apa? Jadi ini bukan negatif 4 kali negatif 5, bukan tuh. Nih. Tapi ini dikurangi ini semestinya ini 3, 2 dikurang negatif 20, begitu maksudnya. Nah, kan sama Pak dengan tambah 20, betul sama, tapi kan prosesnya itu yang penting.
Prosesnya itu, cara berpikirnya itu harus bertahap itu. Nah, gitu. Lalu ini baru sama dengan 3 kali 2 tambah 20 sama 3 kali 20 sama ya. Nah, kalau tidak berpikir seperti ini yang salah ini. Kenapa? Karena ini dia kurang dulu, ini salah. Jadi mestinya 4 dulu, ini jadi mestinya ini sama dengan ini ya. Buktikan. Hati-hati ini tuh. Jadi tidak mudah, tidak semudah yang kalian bayangkan selama ini itu belajar matematika itu harus apa namanya? Itu harus cermat. Ya. Harus cermat, tidak boleh sembarangan. Ya. Ya, Nah, itu Pak. yang dibutuhkan, itu yang dibutuhkan dalam belajar matematik. Mana ini anunya ini, warnanya ini. Nah. Ya, yang dibutuhkan itu bukan asal ini itu. Tapi yang benar adalah ini sama dengan 3 kali 2 kurang 4 kali min 5. 4 kali min 5. Nah. Ya, yang mana dulu? Yang ini dulu karena hierarkinya kali dulu. Berarti sama dengan 3 kali 2 kurang negatif 20. Tuh, ini itu. 2 kurang negatif 20. Tuh. Nah, karena ini kurang. Jadi bedakan tanda dengan operasi. Kalau di sini ini operasi, ini operasi. Ini operasi, ini bukan tanda. Tidak boleh mengalihkan ini. Bukan tanda ini bukan tanda. Tidak boleh mengalihkan operasi. Ya, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Begitu caranya. Paham. Harus membedakan antara tanda dengan operasi itu harus bisa dibedakan. Jangan ini langsung negatif 4 kali negatif 5 jadi tambah 20, bukan. Padahal ini adalah yang ini itu adalah operasi, yang ini adalah tanda. Ini operasinya kurang 20. Kenapa ini dengan ini menghasilkan positif? Ya. Bukan tanda ketemu ini itu, tapi ada ceritanya itu. Ada ceritanya nanti. Kalau menggunakan garis bilangan misalnya 2 kurang negatif 1 itu sama dengan 2 tambah 1. Ini akhirnya itu. Akhirnya sama dengan 2 tambah 1. Tapi peragaannya ini berbeda. 2 tambah 1 dengan 2 kurang 1 itu berbeda peragaannya kalau kita menggunakan garis bilangan. Kalau menggunakan garis bilangan yang ini adalah kita ini ada di sini ada 0, 1, 2, 3. Kita maju ke sana 2 dulu. Lalu kita maju lagi 1 langkah, ini namanya 2 tambah 1 sama dengan hasilnya mana? Hasilnya ini tuh 3. Kalau 2 kurang negatif 1 gimana peragaannya? Beda lagi nanti. 2 kurang 1 gimana peragaannya itu? Ini 0. Nanti kalian mengajar di SD nanti enggak mengerti nanti 2 kurang ini ada 3. Beda peragaannya. Ya. Kalau 2 tambah 1 gini tadi. Ya, saya ulangi. Kalau 2 tambah 1 ini begini tadi itu. Kita maju dulu ke 2, maju sana. Lalu maju lagi 1. Jadi sini 2, 1. Hasilnya mana? Hasilnya ini tuh. Di 3. Terlalu besar ini ya. Nah. Kalau 2 kurang 1 gimana? 2 kurang negatif 1 gimana peragaannya? Gini. Nah, ini 0, 1, 2, 3. Nah, ini 4. Gimana? Kita ke 2 dulu, maju ke sana. Kenapa kita ke 2 ini maju ke sana?
Ya, ke sini dulu 2. Terus ya. Perhatikan yang baik. Beda itu bedakan ya, bedakan. 2 dulu. Lalu kemudian kurang. Karena kurang maka harus mundur. Tadi kan maju, ini maju. Ini maju, ini maju ini. Karena -1 jadi 2 kurang -1. Nah, ini kalau ini 2 tambah 1. Karena ini kurang, ini tandanya ini kurang. Karena ini tandanya ini kurang, ini adalah operasinya kurang, maka ini harus menghadap ke negatif, ya, menghadap ke negatif, ini tandanya kurang, lalu kemudian mundur, ini mundur, mundur. Tapi menghadapnya mana? Menghadapnya ke sana. Kelihatan enggak? Menghadap ke sana, menghadap ke sana. Ya. Jadi Kelihatan, Pak. kelihatan. Jadi menghadap ke sana, ke daerah negatif. Karena ini mundur menghadap sini, menghadap nih. Karena ini tandanya menghadap. Menghadap. Jadi mundurnya gini. Jadi kita mundur. Nah, nanti panahnya begini panahnya. Ya. Ini -1. Panahnya itu ini adalah ke sana. Kalau ini panahnya ke sini gitu. Maju karena maju. Menghadap ke sana. Kenapa menghadap ke kanan? Menghadap ke positif karena ini tandanya positif. Tandanya ini 2 tambah ya. Ini menghadap. Ini menghadap. Ini maju. Oke. Ini maju, ini maju. Maju di sini tandanya positif. Jadi ini kan sebenarnya adalah 2 tambah positif 1 ya. Jadi tetap menghadap ke sana, ke kanan, tetapi maju nanti. Jadi hanya 3. Ini menghadapnya ke negatif, karena tandanya negatif. Lalu ini mundur. Mundur satu-satuan. Hasilnya mana? Hasilnya adalah ini. Ya, ini adalah 3. Jadi akhirnya sama nanti hasilnya. 3. Ya, beda. Kenapa? Jadi bedakan antara tanda dan operasi. Ya. Nanti juga kalian kalau misalnya ini, bagaimana kalau peragaannya perkalian, peragaannya pembagian menggunakan garis bilangan. Nah, itu nanti. Oke, ini sudah. Oke ya. Baik. Sekarang coba, ini sudah paham ya? Nanti dipraktekkan nanti ya. Nanti saya mau suruh praktek nanti. Peragakan menggunakan garis bilangan. Misalnya -3 tambah -4 misalnya. Sama dengan berapa? Bisa ya? Oke, baik. Berikut. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya suruh lagi kerja yang ini itu ya. Coba kalian kerja nomor ini yang tidak ada kuncinya. Coba. Yang tidak ada kuncinya itu nomor 10. Coba kerja nomor 10. Nomor 10 ya. Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat? Oh, belum terlihat. Oke. Mohon maaf, Pak. Kenapa? Belum terlihat. Oke. Ya, Pak. Sudah terlihat, sudah? Ya, makasih Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah.
Ya, Pak. Oke, nomor 10. Nomor 10 itu 2/7 kurang 5 dibagi dengan 1 kurang 1/7. Berapa hasilnya? Sudah? Sudah selesai? Kirim di grup. Sudah selesai? Terlalu lama juga ya. Oke, ini coba saya coba ya. Tunggu dulu. Ini apa? Dia loading ini punya saya. Saya Pak. Sudah, sebentar saya belum ini. Sudah masuk di. Oke. Sudah Pak, sudah saya kirim di WA. Saya sudah ya. Mobil Mahbub. Ini sudah Wodes Mel Sandi, ada Mel Sandi sebentar. Apa dia lagi loading ya, bentar ya, bentar. Jaringan kurang bagus.
Waduh. Bentar, ini saya cek ini punyanya Mel Sandi. Mel Sandi 2/7 kurang 5 per 1 kurang 1/7 sama dengan 2/7 kurang 5/1 bagi 1/1 kurang 1/7. Nah, ini sama dengan ini min 2 kurang 35/7 7 ya, oke. Min 33/7 per 6/7 sama dengan negatif 231 per 42. Oke, ini Mel Sandi ini terus Arfiani ini oke sama dengan oke sama dengan tadi, sama dengan punyanya ini itu pengguna simbol yang tidak cocok. Hati-hati ya gunakan simbol ya. Siapa ini Arfiani itu aduh, ini berputar-putar ini. Ini kedengaran enggak saya bicara ini? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengaran Pak. Ini saya belum bisa buka karena ini saya punya WA enggak bisa. Jadi saya kurang bagus. Terus ini punyanya Sukma Abdi ini belum bisa saya buka. Yang saya buka tadi itu yang punyanya Mel Sandi sama Arfiani. Yang lain belum. Bentar. Waduh. Kacau ini jaringan ini. Masih mendengar suara saya? Masih? Masih Pak. Masih, Pak. Tapi kok Masih, ini Pak. WA Masih, Pak. Masih, Pak. WA ini bermasalah. Siti Suyanti. Siti Suyanti. Ini Abdul siapa ini? Iman Syah ini 2/3, oke, 2 kurang 35/7, 7 kurang 1/7, min 3. Oke, ya, oke. Jadi min 33 per 6, oke.
Oke. Terus siapa lagi? Punyanya apa ini? Wafa. Punya Wafa ya. Ada punyanya Wafa ini. 3 sama. 33 per 6. Oke. Terus ini punyanya siapa? Suti Suyanti. Ini ada kelainan. 2 kurang 35 per ini 221. Ini salah hitung ini. Ya. Salah hitung ini si apa namanya tadi, Suyanti ya. Diskon, tidak ada masalah. Zaman akhir ada beberapa hal. Ini hati-hati. Ini siapa namanya ini? Diskon, hati-hati. Diskon, kenapa dapat positif? Siapa ini? Siti Tahira. Oke, sudah oke. Nah, ini lagi. Enggak bisa terbuka yang saya punya WA ya. Oke, jadi coba perhatikan ya. Jadi ini ya, perhatikan. Saya setelah ini tanpa melihat tadi punyanya. Tanpa bisa saya tidak bisa tayangkan ya. Ini ya. Oke. Perhatikan ya. Tadi ada beberapa hal. Tadi apa? 2 per. Nah, 2 per. Berapa tadi? 7 per 7 kurang 5. 2 per 7 kurang 5 Dibagi Kurang 5. dikurang 1 kurang 1/7. dibagi 1 dikurang 1 per 7. Dibagi 1 kurang 1 per 7. Oke, ini jawaban nanti ini. Nah, si ini juga tidak. Ini tanda salah. Ini jangan pakai tanda begini ya. Ini salah ini. Salah ini. Kalau saya salahkan. Salah. Ya. Kalau di sini sudah benar, ini salah. Ini tanda ini artinya jika maka itu. Padahal ini adalah kalimat yang tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena ini hanya subjek, tidak ada predikatnya, tidak ada objeknya. Jadi kalau kalimat itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Minimal ada subjek, predikat baru dikatakan dengan ya. Kalau hanya subjek saja itu bukan kalimat. Ya, saya. Saya ini bukan kalimat. Tidak bisa digolongkan sebagai kalimat. Ya. Misalnya 2 tambah 3. Ini 2 tambah 3 ini bukan kalimat. Ya, ini kan hanya sebagai subjek saja. Ini harus ada objek. Ada objek, ada predikatnya. Predikatnya apa? Lengkap ya. Jadi yang kalau misalnya mengatakan di KP maka Q ini adalah pernyataan. Ini pernyataan. Pernyataan itu adalah kalimat. Nah, nanti kan yang kalian belajar. Ini kalimat. Kalimat apa? Kalimat tertutup. Ada kalimat tertutup, ada kalimat terbuka. Ya. Jadi kalau ini bukan kalimat, sehingga tidak pantas untuk menggunakan simbol yang ini. Nanti kalian akan mengerti. Yang benar yang mana? Yang benar sama dengan, atau tidak sama dengan, atau lebih besar, atau lebih kecil. Gitu maksudnya. Ya. Jadi perhatikan. Nah, sembarang orang bikin pasang tanda. Saya sudah bilang tadi. Pasang tandanya itu, simbolnya itu sesuai dengan peruntukannya di tempat yang tepat, itu, tempat yang cocok. Ya.
Jadi ini 2 per ini. Jadi apa yang dilakukan itu menyamakan penyebutnya katanya gitu ya. Menyamakan penyebutnya 2 kurang. Berapa? 35 dibagi 7. Begitu ya? Iya, Pak. Menyamakan penyebutnya. Atau bisa juga ini nanti dijadikan 5 per 1 baru dikali silang ya. Dari 2 per 3 per. Lalu kemudian ini dibagi berapa? Nah, 7 kurang 1 dibagi 7. Ya, ini sama dengan negatif 33 bagi 7 per 6 per 7. Ya, ini tinggal sama dengan berapa? Negatif 33 per 6. Sedapat mungkin tidak usah capek-capek merubahnya ke dalam bentuk desimal. Tidak usah capek-capek. Ya, nanti kalau ketemu V sama dengan 3,14, sama enggak ini? Ini enggak sama sebenarnya. Jadi kalau mau V saja. Kalau akar 2 sama dengan 1,4142. Sama enggak? Enggak sama. Makanya biasanya ditulis ini dengan simbolnya itu gini simbolnya. Ush. Ya. Jadi biasa simbolnya bukan sama dengan di sini. Tapi ditulis seperti ini. Nah. Hampir sama, ini pendekatan. Kenapa tidak sama? Ini kan bilangan rasional. Ini bilangan irasional. Padahal tidak ada bilangan yang rasional sekaligus irasional. Sama seperti bilangan bulat, bilangan ganjil sekaligus genap. Ini tidak ada. Tidak ada bilangan ganjil yang sekaligus genap. Tidak ada. Tidak ada bilangan positif sekaligus negatif. Tidak ada. Tidak ada bilangan rasional sekaligus irasional. Nah ini, 3,14 ini bilangan rasional. Artinya ini 3,14 per 100. Ya. Ya, ini sama dengan berapa? 314 per 100. Ini adalah bilangan rasional. Sementara yang ini bilangan irasional. Tidak ada itu. Bilangan irasional sekaligus bilangan rasional. Maka ini 3,14 ini kalau di buku-buku matematika sekolah menengah ini di pendekatan. Jadi gunakan V sama dengan. Maksudnya V itu tidak sama dengan sebenarnya. Tapi gunakan saja V sama dengan 20 per 7. Gunakan. Atau V sama dengan 3,14. Ya. Gunakan itu artinya ini hanya pendekatan. Apakah 22 per 7 sama dengan 3,14? Tidak juga. Karena kalau 22 bagi 7 kita bagi dengan 7 ini 3 kali 7 21. Ya. Ini 1. Turun 0 naik koma sini. Ya. Sini 1 kali 7 3 turun 0 lagi. Berapa sini? 3 ya. 4 ya. 4 kali 7 28. 2. Ini berapa lagi? 2 kali 7 14. Masih ada lagi? 6 10. Ini berapa? 8 kali 7 56. Apakah 3,14 sama dengan 3,41428 dan seterusnya? Tidak. Ya. Jadi itu beda tuh. Jadi bedakan ketika kita melihat sesuatu objek matematik, kita harus bisa membedakan. Oh ini sama atau berbeda gitu. Paham enggak? Mudah-mudahan paham ya. Ya. Jadi tadi itu ya.
Hati-hati. Jadi 33 min 33 per 7. Ada yang hilangkan tanda positifnya, tanda negatifnya, jadi tinggal positif, itu salah juga. Ada yang ini kan ini sudah mahasiswa ini tuh. Ya sudah mahasiswa, ini tidak perlu lagi misalnya ini. Oh, ini kan saya kali ini sama dengan 7 kali ya 7 kali negatif 33 dibagi dengan 7 kali 6 sama dengan berapa? 200 berapa? 214, 217 dibagi 200 berapa? 3 kali 7 kali 30. 7 kali 3 210 tambah 21 243. Ya. 241 ya. Berapa? 231, 200 negatif 231 bagi 2. Enggak usah terlalu begini itu. Ya sudah saja ini 7 dengan 7 ini hilang, dia tinggal min 33 per 6. Atau ini jadi hilang saja, ini karena posisinya sama penyebut, maka ini tinggal hilang. Ya, ini kan sudah mahasiswa, bukan lagi anak SD. Anak SD masih bisa begitu. SMP, mahasiswa itu tidak perlu lagi. Oke, sudah? Sudah ya? Nah, ini sudah asar ini ya. Ya, Pak. Jadi nanti ini ada tugas nanti dikerjakan di ini ya, LMS. Silakan masuk di LMS kembali untuk mengambil tugasnya. Dan batas tugasnya itu jangan berlama-lama, itu segera dikirim tugasnya sudah selesai ya. Silakan. Jadi nanti kita pertemuan berikut nanti kita akan kita akan melanjutkan dengan terkait dengan pertidaksamaan dan nilai mutlak. Lalu kemudian itu ya nanti dibaca dulu dibaca dulu materinya ya, baca dulu materinya sebelum kita masuk. Kalau perlu jangan kasih kesempatan saya menjelaskan itu. Jangan kasih kesempatan tapi diskusi, bertanya. Saya Pak tidak mengerti materi bagian ini. Coba siapa tahu ada yang bisa menjelaskan kepada saya supaya saya mengerti. Maksudnya begitu ya. Jangan menunggu ya. Ini bukan lagi periode ini, itu waktu dulu itu begitu menunggu. Karena apa? Mahasiswa itu tidak ada akses untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dari gurunya. Hanya buku, menggunakan buku satu-satunya. Ini tidak, sekarang kalian punya akses internetnya banyak ya. Mau nonton video terkait dengan persamaan, pertidaksamaan, kemudian nilai mutlak seperti apa dan seterusnya, itu bisa tuh, kalian bisa lakukan. Mau mencari buku terkait itu bisa. Jadi jangan menunggu nanti sudah saya memberikan baru kalian itu. Mestinya kalian kalau pertemuan berikutnya sudah harus punya pertanyaan banyak sekali untuk kita diskusikan. Paham yang saya maksud? Hah? Paham, Pak. Di LMS. Oke. Ini tadi kita sudah sampai kepada beberapa hal terkait dengan bicara dengan bilangan, kemudian logika, khususnya logika dan estimasi untuk ya. Masih banyak hal yang akan kita pelajari. Ya, nanti kita akan lanjutkan soal dengan pertidaksamaan, nilai mutlak, ada kemudian tentang fungsi dan lain-lain. Oke ya. Demikian pertemuan kita hari ini, kita akhiri, kita tutup ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak usah ya. Nanti bertanya, kerjakan tugasnya. Ada tugasnya itu, ada beberapa soal. Meskipun misalnya belum dijelaskan pada pertemuan ini,
kerjakan saja ya, karena bukunya lengkap. Kecuali tidak ada bukunya baru masalah. Bukunya lengkap, kemudian referensi yang lain bisa kalian cari di internet dan seterusnya, itu baru jadi soal. Ya, kalau tidak ada baru jadi soal. Kalau ada semua di situ itu tidak jadi soal. Oke? Saya kira demikian, kita akhiri. Kita tutup. Alhamdulillah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.